Sadaqallahul Azim. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini beliau tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salah satu rahmat Allah yang tiada tara yang kita rasakan sampai saat ini adalah nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tanpa adanya nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, niscaya kita tidak akan pernah hadir dan sampai melaksanakan kegiatan ibadah, khususnya dalam bulan Ramadan ini melaksanakan tarawih bersama, di mana siang harinya kita melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya, selain nikmat iman itu, kita juga diberikan nikmat kesehatan. Coba kalau Allah makih nikmatnya itu ke umatnya itu, ibu-ibu, bapak, pakai pajak. Labaran nikmatnya dia Tuhan kawak yang awak pakai selama mungkin dari bapak ada yang umurnya 50, 60, itu juga ibu ada yang 70. Kalau hitung-hitung, ala berani nikmat yang dia Tuhan kawak sampai kini, sampai wak hidup kini. Coba ibu bapak hitung serang-serang. Nah, kalau seandainya Allah tidak ikhlas nyepajainlah seluruh umat manusia dengan nikmat yang telah diberikan. Jadi kalau kami, apakah lagi kalau dewa membayar apa nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan gawak selama itu? Mungkin tidak tahu tidak bapak ibu. Mungkin mungkin buat cari nikmat Tuhan itu sampai ke teman Allah itu gawak. Seandainya dicabutlah cie dari nikmat, salah satu yang dicabut oleh Allah nikmat itu kawak yang awak rasul sampai kini itu, contohnya nikmat rasa lidah. Sehari mungkin ibu-ibu bapak tidak ada rasa lama makan, tidak ada rasa lama minum tu, hari kalau nak. Jadi kalau ibu tidak kan? Artinya Allah memberikan nikmat itu tanpa pamrih. Karena Allah dengan apa bisa membalik nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu? Hanya saja dengan menyembah kepada Allah sesuai dengan yang ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang awak yakini untuk menyatakan awak sebagai umat Islam itu ada 5 rukun Islam. Lah sampai kini lah sampai mau bisa melaksanakan itu selamanya. Kalau syahadat, awak lawa syahadat dari lahir. Ketika dibacakan, diazankan oleh orang tua kita ketika lahir, secara otomatis buatlah menjadi Islam yang baik. Kalau yang laki-laki diazankan diterima sebelah kanan, kalau yang kondisi dia dikomatkan diterima sebelah kiri. Itu otomatis olah nyatakan secara syahadatnya adalah sebagai orang Islam. Tapi setelah itu awak melaksanakan ajaran itu sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Syahadat, salat, puasa, sampai ke naik haji bagi yang sanggup. Tidak ada permintaan untuk Allah itu kawan, tidak ada loh. Makanya Allah cuma
salah satu kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah itu hanya untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah. Caranya macam-macam sesuai dengan ajaran yang kita pelajari. Mungkin itu Ibu, kalau kita merasakan bagaimana nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bersama. Selanjutnya, selawat berikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membacakan selawat kepada Nabi kita diberikan syafaat nanti di Yaumil Mahsyar, karena kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati Bapak pengurus masjid, pengurus Musala Ihsanul Ihsan, Bapak Ibu jemaah tarawih yang berbahagia. Mungkin ambo ndak berceramah Bapak Ibu, cuman mengingin balik. Mungkin di antara kita yang tahu yang mau sampaikan itu mungkin ada tenangan Ibu. Ada yang tak ikutlah mengingin awak balik supaya awak bisa beribadah dan paham dengan ibadah yang awak jalankan. Maka ambo beri judul apalah namanya ini kan, ceramah atau apalah namanya, 9 hikmah puasa Ramadan. Jadi sesuai yang ayat yang dibacakan tadi di awal, bahwa kewajiban melaksanakan puasa itu telah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Apakah Allah memerintahkan puasa itu hanya ke umat Nabi Muhammad? Tidak dong. Bahwa puasa itu dari umat Nabi-Nabi terdahulu telah diperintahkan juga. Mungkin di antara perintah ke umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu, mungkin umat Nabi Muhammad itu yang paling sedikit puasanya, jangka waktunya. Ketika umat Nabi Muhammad puasanya cuma dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau lamanya selama 30 hari 1 bulan. Kalau puasanya umatnya Nabi Daud sekali 2 hari, tidak ada wantehnya dong. 2 hari libur sekali, dulu libur sekali, libur sekali. Itu puasanya sampai siang malam. Kalau awak kan sampai malam itu puasanya. Ada puasanya itu puasa Nabi sebelumnya itu yang lebih panjang dari ketika Nabi Musa. Nabi Musa itu panjangnya jangka waktunya puasa daripada awal, setahun. Awak aja sebulan. Alam mana awak nak Ustaz? Rasanya kalau mereka kinilah malam ke sawah kinilah malam kedua leh Ibu. Kalau puasa tanggal 3, kini hari sama leh kan. So hari kedua berarti malam ke-2 balik. Allah Ta'ala rasanya capek selesai puasa kan. Allah demikian, kau balik baju rayu, kau balik membuat kue dan sebagainya. Kecenderungan ketika raminya orang beribadah bulan puasa itu cuma separuh. Cenderung mendaki kan. Kalau pendaki itu naik sampai pertengahan, nanti pun puncaknya menurun dalam segala hal. Dalam segi beribadah menurun, dalam segi semangat menurun. Contohnya Pak, sembahyang tarawih saja. Mungkin yang ramai itu mungkin sampai malam-malam 5 balik. Sudah malam 5 balik, atau banyak yang uzur. Ya Ustaz, uzurnya banyak.
adonanlah sakit pinggang atau kaki sembahyang saji, apalagi Ustaz panjang lo ya ini. Biasa. Kalau mulu-mulu kalau senang sih kalau mana. Tapi kalau melabuh lagi boleh Ustaz dengan bacaan yang fasih dari Ustaz tu, dari Ustaz waktu dari Hafiz kan, tu panjang ayatnya. Jarang Ustaz waktu pakai yang pendek kan, kayaknya baca panjang kan. Sehingga mempengaruhi terhadap kualitas dan semangat awak itu. Tapi itu wajar. Baik, yang pertama hikmah puasa Ramadan itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita puasa itu? Salah satu hikmahnya la'allakum tattaqun. Untuk mencapai derajat takwa itu. Nah, bahwa bisa menahan dari pagi sampai sore. Salah satunya itu bahwa melatih selama 30 hari itu mencapai titel tatakun itu. Ada ulama Sumatera Barat, itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dalam buku karangan beliau yang berjudul Pedoman Puasa itu membagi 3 tipologi orang berpuasa. Jadi dibagi apa orang puasa berbeda. Itu menurut tidak melihat orang dia tu apa lebih mencari itu biarnya. Semoga Allah memuliakan beliau di alam kubur beliau. Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu adalah salah satu muridnya dari Imam Khatib Al-Minangkabawi, imam besarnya Masjidil Haram. Yang mana Imam Khatib Al-Minangkabawi itu adalah orang ampe angkek canduang, dan beliau menjadi imam